Halo adik-adik, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang aku memiliki kemampuan. Pada pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Firdianus Novemberian Paut, SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik, kelas 7. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pelajaran hari ini. Semoga kami semakin menyadari kemampuan yang kami miliki sehingga kami terdorong untuk mengembangkannya secara tekun dan bertanggung jawab. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, awalan dari pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mendalami beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja kemampuanmu yang ada dalam dirimu? Yang kedua, bagaimana menyikapinya tentang kemampuan yang ada dalam dirimu? Yang kedua, apa pesan kitab suci berkaitan dengan mengembangkan kemampuan? Oke, untuk pertama-tama saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kamu mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Baik, kita memperhatikan gambar berikut. Di sana ada dua orang putri yang sedang melakukan tarian. Oke, adik-adik, untuk pertama, apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Yang ketiga, apakah semua orang bisa melakukan seperti pada gambar itu? Oke, mari kita mengidentifikasi berbagai keterbatasan, kemampuan, serta sikap dalam menghadapinya. Yang pertama, kemampuan atau biasa yang disebut ability merupakan kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Kemampuan itu wujudnya bisa bermacam-macam, antara lain bakat, yaitu kemampuan yang bersifat alami atau genetis yang merupakan turunan dari orang tuanya. Anak yang kedua, orang tuanya mempunyai bakat menyanyi, ada peluang mempunyai bakat menyanyi. Yang kedua, kepandaian, yakni kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu, misalnya matematika, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, karakter, yakni kebiasaan yang sangat membantu untuk mencapai sukses, misalnya supel, mudah mempengaruhi orang lain, murah hati, murah senyum, penuh perhatian, bisa memimpin, mau bekerja keras, dan sebagainya. Yang keempat, potensi, yakni hal-hal yang dimiliki atau terdapat dalam diri yang bila dilatih dan dikembangkan dapat menjadi modal meraih sukses. Misalnya, tubuh yang ganteng dan tinggi bila dikembangkan bisa menjadi model. Rambut yang bagus bila dirawat dengan baik bisa ditawarkan
menjadi bintang iklan sampo, dan sebagainya. Yang kelima, ada minat, yaitu ketertarikan pada bidang atau kegiatan tertentu. Minat biasanya bersifat sangat labil atau angin-anginan, tetapi bila dijalani terus-menerus dapat menjadi jalan menuju kesuksesan. Contoh, ada orang yang mempunyai minat mengoleksi uang kertas atau mengoleksi boneka dan sebagainya. Dalam iman Kristiani, selain kemampuan, potensi, dan bakat, ada juga yang disebut karunia khusus atau istilahnya gift yang sangat langka dimiliki oleh manusia. Misalnya, seorang indigo bisa melihat kejadian di masa lalu atau di masa depan. Orang yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Dalam kitab suci disebutkan tentang beberapa karunia-karunia khusus Roh Kudus, misalnya karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Karunia-karunia tersebut merupakan anugerah istimewa yang diberikan Allah pada orang-orang tertentu. Ayo adik-adik, mari kita mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan lembar kerja berikut. Adik-adik diajak untuk menuliskan berbagai kemampuan yang dimiliki sebanyak mungkin, baik berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Kita beri judul sebentar kemampuanku. Contoh, menyukai pelajaran matematika, mudah bergaul, melukis, olahraga basket, perbenaan kekar, berbaca menarik, dan sebagainya. Oke adik-adik, setelah selesai kamu coba berilah nomor urut baru pada daftar di atas sesuai dengan kemampuan yang paling kuat sampai ke paling lemah. Setelah selesai, bertukarlah lembar kemampuan umum tersebut dengan teman yang dianggap paling kenal dan paling dekat denganmu, dan kalian boleh saling menambahkan isian tentang lembar kemampuan tersebut. Kamu dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan kegiatan di atas. Adakah di antara kalian yang mengalami kesulitan menemukan kemampuan yang kamu miliki? Yang kedua, apakah di antara kalian yang mendapatkan tambahan catatan dari teman-teman kalian? Kalau kamu mendapat tambahan, apakah kamu menerimanya? Jadi, sebagian yang merasa kesulitan mengetahui kemampuan yang dimiliki. Untuk mengetahui kemampuan kita, kadang kita harus bertanya pada orang lain, entah orang tua, saudara, guru, atau teman. Sebagian juga sering merasa ragu akan kemampuan yang dimilikinya, apalagi bila kemampuan yang kita miliki kita bandingkan dengan orang lain yang lebih baik. Nah, sebenarnya kata potensi itu juga berarti kemampuan, sedangkan diri adalah diri sendiri. Jadi potensi diri itu maksudnya adalah kemampuan yang ada dalam diri sendiri, yang tentunya jarang terlihat sepenuhnya oleh seseorang tersebut. Dan mengapa mengenali potensi diri itu penting? Ya, tentunya penting karena potensi diri itu adalah komponen utama. Potensi diri itu adalah cara kalian mengukur sampai mana kemampuan kalian, yang arahnya untuk mengetahui sebenarnya apa sih bakat dan minat kalian yang bisa dikembangkan. Jadi potensi diri itu harus digali dan dicari. Semakin dalam kalian menggali, semakin dalam pula kalian mengenal diri. Semakin mengenal diri, tentunya akan mudah mengetahui di mana minat dan bakat kalian, di mana kemampuan kalian akan sesuatu hal. Tentunya kalian jadi paham ada
bagaimana kalian sekarang jika mengenal betul diri kalian sendiri. Potensi diri tentunya berhubungan dengan mau bagaimana kamu di masa yang akan datang, dan beberapa cara ini untuk mengenali kemampuan yang ada dalam diri kalian. Yang pertama, kenali diri kalian dengan cara melihat bakat, minat, dan bakat yang kalian miliki. Biasanya sih gak jauh-jauh dari apa yang ada yang bisa kamu kembangkan. Oke adik-adik, untuk mendalaminya ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab. Mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan yang kita miliki? Yang kedua, apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Pada saat Allah menciptakan, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Penting bagi kita untuk mengetahui kemampuan agar yang pertama, manusia mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada. Yang kedua, memudahkan dalam menentukan cita-cita masa depan. Yang ketiga, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah berkaitan dengan kemampuan. Yang keempat, bisa menerima dan menghargai diri sendiri. Yang kelima, bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya kita mengembangkan diri. Kemampuan setiap orang itu unik. Semua orang dapat berlari, tetapi ada yang dapat berlari dengan lebih cepat sehingga dapat meraih sukses lewat kemampuan larinya itu. Semua orang ada yang beruntung dengan kemampuan bicaranya yang menghasilkan dengan aspek yang akan membicarakan orang lain. Ada yang bicara seperlunya. Segala kemampuan dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih mengolah diri menjadi orang yang lebih dewasa akan kesadaran, supaya tahu lebih akan kemampuan yang dimilikinya. Ayo adik-adik, mari kita membaca kitab suci. Kita buka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Baik adik-adik, mari kita bersama-sama membacakan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta."
Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Injil Matius yang telah dibacakan tadi, ada beberapa kesimpulan. Perumpamaan tentang talenta sebetulnya dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mengandung pesan ajakan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Orang yang memberikan talenta itu melambangkan Allah, sedangkan orang yang menerima talenta bisa melambangkan manusia. Kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah Allah yang diberikan dan dititipkan kepada kita. Kita dipanggil untuk mengembangkannya agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan dirinya sendiri dan sesamanya. Apa jadinya kalau semua orang hanya pandai mengajar? Siapa yang jadi muridnya? Apa jadinya kalau semua orang jadi dokter? Siapa yang membuat obatnya? Sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri. Yang pertama, tidak menyombongkan diri atau rendah hati. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Yang keempat, bersedia mengamalkan kemampuan. Yang kelima, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan yaitu sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba, dan prasarana yang tidak mendukung. Tidak ada biaya,
kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat, dari teman, dari orang tua, dan sebagainya. Untuk diingat adik-adik, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dari Injil Matius bab 25 ayat 29. Oke adik-adik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha mengembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian untuk hari ini adik-adik. Kita telah mempelajari tentang aku memiliki kemampuan. Terima kasih atas segala perhatian yang telah adik-adik berikan atas pembelajaran yang telah kita lewati. Tuhan selalu